Sekarang kita akan melihat diagram Injil bagian yang ketiga. Okay, the gospel, the kingdom of God, which is restored through Christ, only Christ. Kita akan melihat Injil, yaitu kerajaan Allah yang dipulihkan hanya melalui Yesus Kristus. Okay, now you remember the gospel chart number 1? Saudara masih ingat tadi diagram Injil bagian yang pertama, And gospel chart number 2? lalu diagram Injil bagian yang kedua. At the moment, you have no choice. The good news, the gospel is the kingdom of God, which is restored only through Christ. Oleh sebab kejatuhan dunia ini, oleh sebab itu kita tidak punya pilihan lain selain menerima Injil kabar baik, yaitu kerajaan Allah yang dipulihkan melalui Kristus. So in Acts 28:31, Paul, every moment, he preached the kingdom of God and taught all about Jesus Christ. Jadi kalau kita lihat Kisah Rasul pasal 28 ayat 31, pada setiap kesempatan Paulus selalu memberitakan tentang kerajaan Allah dan tentang Tuhan Yesus Kristus. Okay. Why the kingdom of God is needed to us? Kenapa kerajaan Allah itu kita perlukan? Because this world became a fallen world, the Satan's kingdom. Karena dunia ini sudah menjadi dunia yang telah jatuh. Dunia ini sudah menjadi kerajaan setan. So on this earth, the kingdom of God should come upon. Oleh sebab itu, atas dunia ini kerajaan Allah harus dipulihkan atau harus datang. Okay. God gave Jesus Christ all of ruling authority to him. God gave all ruling authority to Christ. Dan Allah telah memberikan segala kuasa kepada Yesus Kristus. Okay, so here in this world which the Satan reigns, supaya atas dunia ini di mana setan berkuasa, the reign of Christ should be restored. supaya atas ke dunia yang dikuasai oleh setan ini, kekuasaan Kristus dapat dipulihkan. So Christ did for ministry through his life. Okay, Paul said he taught about all Jesus Christ. Dan tadi kita lihat Kisah Rasul 28, Paulus mengajarkan segala sesuatu tentang Tuhan Yesus Kristus. What are all about Jesus Christ? Segala sesuatu tentang Tuhan Yesus Kristus itu tentang apa? Okay, first the cross of Christ. Segala sesuatu yang dimaksudkan di sini dimulai dari salib Kristus. And he resurrected, resurrection of Christ. Dan Kristus pun bangkit, jadi itulah kebangkitan Kristus juga. And then he ascended into heaven, ascension of Christ. Lalu Kristus pun naik ke surga, jadi juga tentang kenaikan Kristus. And he promised he will come again, advent of Christ. Dan dia pun berjanji bahwa dia akan datang kembali, jadi kedatangan Kristus yang kedua. This cross is the instant of Christ. Dan salib itu merupakan peristiwa Kristus. Okay, through resurrection, Jesus became the Lord. Dan melalui kebangkitannya, Yesus Kristus menjadi Tuhan. Okay, through ascension, he received all ruling authority, and as a king, he reigns. Dan melalui kenaikannya, dia menerima segala kuasa. Jadi sebagai raja lah dia berkuasa. And then he promised he will come again. At that moment, he will complete the kingdom of God, and then he will come as a judge. Dan dia berjanji dia akan datang kembali untuk menggenapi kerajaan Allah, juga akan datang sebagai seorang hakim. So at first we will check about the cross of Christ first. Jadi inilah segala sesuatu tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita lihat pertama-tama tentang salib Kristus. Okay.
In conclusion, cross of Christ is a Christ instant. Jadi salib Kristus itu merupakan peristiwa Kristus. Okay, then let's check first John 3:16. Lalu mari kita lihat yang pertama, Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Okay, you remember this Bible verse? Let's memorize this all together. Ready? Go. Saudara sudah tahu ayat Alkitab ini kan, oleh sebab itu mari kita hafalkan bersama-sama. Karena God so begitu loved. besar Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amen. So here Amin. it said, it says about the love of God. Jadi ayat ini berbicara tentang kasih Allah. Okay. So God so loved the world. Mari kita lihat satu persatu. Dikatakan dalam ayat ini bahwa Allah mengasihi dunia. That love sent Jesus Christ and hand him over. Dan karena kasihnya lah Allah mengutus atau mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. His love sent Jesus Christ and hand over. He the one and only. So whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Dan lihat ayat ini baik-baik. Dikatakan bahwa Allah begitu mengasihi dunia sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Okay, first think about this fallen world. Jadi mari kita lihat baik-baik bahwa Allah mengasihi dunia yang sudah jatuh ini. This world is the fallen world. Jadi dunia yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah dunia yang sudah jatuh. Even man, he want to become like God, so even denied God and rebel God. Jadi manusia yang tadinya ingin menjadi sama seperti Allah, sehingga manusia bahkan melawan Allah, berkhianat, meninggalkan Allah. They followed the Satan words. Dan sebagai akibatnya manusia pun lebih memilih mengikuti kata-kata setan. And so man became the slave of Satan. Sehingga manusia sekarang telah menjadi budak-budak setan. But man has no power to come out from this fallen world. Tetapi manusia tidak punya kuasa, kekuatan untuk dapat keluar dari dunia yang sudah jatuh ini. Why? The problem is what? The Satan problem and sin and separation problem. Kenapa tidak bisa? Karena masalahnya adalah masalah setan, masalah dosa, dan masalah keterpisahan. When we think about the Satan, man has no hope. Jadi coba renungkan baik-baik di sini. Ketika kita lihat masalah setan, manusia tidak punya harapan. So for man, salvation is totally impossible. Sehingga bagi manusia, keselamatan itu sama sekali tidak mungkin. So God, who only can win over the Satan, he made a decision. Oleh sebab itu, tadi masalah setan, hanya Allah sendiri yang dapat mengalahkan setan, sehingga Allah sendiri yang membuat keputusan atau berketetapan. The only reason is, he loved this world. It means he loved man. Dan satu-satunya alasan kenapa Tuhan ingin menyelamatkan dunia ini hanyalah karena kasihnya. Allah mengasihi manusia. So, if there's no love of God, then for man, salvation is totally impossible. Jadi kalau tidak ada kasih Allah, maka bagi manusia keselamatan itu tidak mungkin. Even this love is unconditional love. Dan bahkan kasih Allah ini sendiri adalah kasih yang tidak bersyarat. We say this agape. Dan kita sebut sebagai kasih agape. If some condition, if it is needed some condition, there's no way for us to be loved. Karena kalau harus ada syarat supaya Allah mengasihi kita manusia, maka Allah tidak akan pernah dapat mengasihi manusia. So God
with his unconditional love, he made a decision to save man. Oleh sebab itu Allah dengan kasih-Nya yang tidak bersyarat, Allah mengasihi manusia dan ingin menyelamatkan manusia. Okay, then let's draw the picture. Okay, this is the heaven, the spiritual world. Maka mari kita gambarkan hal ini kembali. Yang sebelah atas adalah dunia rohani atau surga. This earth, the fallen world. Dan di bawah itu merupakan bumi atau dunia yang sudah jatuh. Okay, here is a transcending world. Heaven is transcending. Tetapi di surga, dunia rohani itu merupakan dunia yang transenden. An infinite and eternal world. Sehingga itu juga merupakan dunia yang tidak terbatas dan dunia yang kekal. God, who is in this transcending, infinite, and eternal world, Tetapi Allah yang ada dalam dunia yang transenden, tidak terbatas dan kekal ini made a decision and plan to save man. membuat keputusan, ketetapan untuk menyelamatkan manusia. Okay, but just the plan itself is not enough. So he himself sent the one and only to this earth to save man. Masalahnya adalah kalau hanya ada rencana saja, maka keselamatan itu tidak digenapi kan. Oleh sebab itu Allah mengutus anak yang tunggal ke dunia ini. Okay. The one who can save man should have a transcending, unlimited, infinite, and eternal power at the moment he can save man. Karena yang dapat menyelamatkan manusia hanyalah Dia yang transenden, yang tidak terbatas dan yang memiliki kuasa yang tidak terbatas dan yang kekal. Dialah yang dapat menyelamatkan manusia. But to save this man, he should enter into this what? The imminent and finite and temporary world. Tetapi untuk menyelamatkan manusia, Sang Juru Selamat itu harus datang ke dunia yang terbatas, dunia yang sementara, dunia yang imanen ini. So, the one and only came to this earth. So, John 1:14 it says, the Word became flesh. Oleh sebab itu anak tunggal Allah, Dia benar-benar datang ke dunia yang terbatas ini, sehingga Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi daging. Philippians 2:6-8 it says, originally he is a nature God, but he didn't consider himself equal with God, but obeyed to God to death. Tetapi Filipi pasal 2 ayat 6-8 mengatakan dia memiliki kesetaraan dengan Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan, malahan dia merendahkan dirinya untuk taat sampai mati di atas kayu salib. So this the one and only should consist of two conditions. Oleh sebab itu anak tunggal Allah ini harus memiliki dua syarat untuk menjadi juru selamat. One is divinity, Syarat yang pertama adalah keilahian, the other is humanity. dan syarat yang kedua adalah kemanusiaan. At that moment, it is possible to save man. Jika memiliki dua hal ini, maka menjadi mungkin untuk dapat menyelamatkan manusia. Why? The wages of sin is death. Karena upah dosa ialah maut. So someone who do not have any sin should die and shed the blood. Sehingga harus ada seseorang yang tidak memiliki dosa lah yang harus mencurahkan darahnya. If he just exists as a spirit itself, then it is impossible. So he clothed human body. Dan jika Sang Juru Selamat ini berdiam atau berada dalam kekekalan keilahiannya, maka tidak mungkin untuk menggenapi keselamatan harus datang dalam tubuh atau dalam daging manusia. But every man, all men in Adam, they have an original sin. Masalahnya adalah semua manusia di dalam Adam mewarisi dosa mula-mula. But the one who do not have any sin should pay the penalty of sin, shedding his blood. Tetapi seseorang yang tidak mewarisi dosa mula-mula ini, seseorang yang tidak berdosa harus datang dan mencurahkan darahnya. And also he should win over. He should be able to win over the Satan. Dan dia pun juga harus dapat menaklukkan setan. So without God, it is totally impossible. Oleh sebab itu, kalau bukan karena Allah, maka hal ini tidak mungkin.
So divinity is really needed to that Savior. Oleh sebab itu bagi Sang Juru Selamat, keilahiannya itu sangat diperlukan. Jesus Christ, the one and only, he died on the cross and he paid the penalty of a sin and he set us free from sin. He accomplished the salvation affair. Oleh sebab itu Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, dialah yang tidak memiliki dosa. Dia datang mencurahkan darahnya untuk menggenapi rencana keselamatan bagi manusia. And then he ascended into heaven. Lalu kemudian dia pun naik kembali ke surga. Ascending into heaven, he promised in John 14:16 through 17. Tetapi sebelum kembali ke surga, dia berjanji dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. When I go, I will send you another counselor receiving from God the Father. Bahwa ketika aku kembali, aku akan mengaruniakan kepadamu penolong yang lain. And he will be with you forever and make you know, teach you, remind you everything what I taught. Dan ketika penolong itu datang, dia akan menyertai kamu dan juga mengingatkan kamu tentang segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. That is So John 14:27. Itulah Yohanes pasal 14 So ayat 16. through this Holy Spirit, this Holy Spirit generates all the salvation effect to each one of the persons. Oleh sebab itu melalui Roh Kudus berkarya mengaplikasikan karya keselamatan ini bagi setiap pribadi kita. So here we can find out the Trinity God. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa inilah karya Allah Tritunggal. Right? God the Father planned the salvation. Bahwa Allah Bapa merencanakan keselamatan. Okay. God the Son, He accomplished the salvation affair. Lalu Allah Anak menggenapi karya keselamatan itu. The Holy Spirit generate the effect of a salvation to each man. Dan Allah Roh Kudus mengaplikasikan karya keselamatan itu bagi setiap pribadi kita. So this is the salvation ministry of the Trinity God. Dan karya keselamatan ini merupakan pelayanan dari Allah Tritunggal. So as you learn, God the Father and God the Son and God the Holy Spirit, each individual person. Sehingga seperti yang sudah diajarkan bagi saudara, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus merupakan pribadi yang independen. It exists that God exists with the three persons. Tetapi seperti inilah Allah yang ada dalam ketiga pribadi. But in essence or in substance, they are the same one God. Tetapi secara esensi mereka adalah satu Allah. This is the mystery of the triune God. Inilah rahasia ketritunggalan Allah. So here, God is the Trinity God. Jadi Yohanes 3 ayat 16 kata Allah di sini maksudnya adalah Allah Tritunggal. So He sent this one and only Son. So when we believe, we have eternal life. Dan Allah mengaruniakan anak yang tunggal supaya ketika kita percaya kepadanya kita memperoleh hidup yang kekal. So salvation started from the love of God. Jadi keselamatan itu dimulai dari kasih Allah. And Romans 5:8. Lalu Roma pasal 5 ayat 8. This love of God was confirmed, demonstrated on the cross. Kasih Allah ini diwujudkan, dinyatakan dari atas kayu salib. That is the cross. Itulah salib. So, let's see. While we are still sinners, Jadi mari kita lihat Roma 5 ayat 8 ini mengatakan ketika kita masih berdosa, Christ died for us. Katakan ketika kita masih berdosa, Kristus mati
bagi kita. Okay. Then let's see why, Paul didn't say Jesus died, but he said Christ died. Jadi mari kita lihat ketika Paulus menuliskan ayat ini, kenapa dia tidak tulis Yesus yang mati, tapi dia tuliskan Kristus mati bagi kita. Okay. Then first let's see the meaning of Christ. Maka mari kita lihat bersama-sama apa arti dari kata The Kristus. word Christ means the anointed one, as you know well. Kata Kristus berarti yang diurapi. In the Old Testament, there are three positions, three offices to be anointed. Dalam perjanjian lama ada 3 jabatan atau posisi yang dibangun di atas pengurapan minyak. That is king, priest, and prophet. 3 jabatan itu adalah jabatan raja, jabatan imam, dan jabatan nabi. Then, here, in the Old Testament, so many king and priest and prophet came. Dan dalam perjanjian lama ada banyak sekali nabi, imam, dan raja yang ada. But they couldn't solve the fundamental problem of man. Tetapi masalahnya para nabi, imam, dan raja dalam perjanjian lama tidak dapat menyelesaikan masalah fundamental manusia. So not only know the meaning of this word Christ, but also we should know the mystery of the mystery of Christ. Oleh sebab itu kita tidak boleh hanya sekedar tahu arti dari kata Kristus, tapi kita harus mengetahui juga rahasia akan Kristus. Even Paul said in Colossians, Colossians 2:2, he said, the mystery of God, that is namely Christ. Paulus sendiri nyatakan dalam Kolose pasal 2 ayat 2 bahwa Kristus itu merupakan rahasia Allah. And Ephesians 3:4, he said, I realize that mystery. Dan Paulus juga tuliskan dalam Efesus 3 ayat 4 bahwa aku sudah mengetahui, mengerti rahasia Allah itu. Okay. Why he confessed like this? Kenapa Paulus membuat pengakuan atau menuliskan seperti ini? Then you should understand about the cross a little more. Maka kita harus dapat mengerti tentang salib. Okay. To Jews, cross is what? Bagi Yahudi, salib itu apa? It is the death of those who are cursed. Bagi Yahudi, mereka meyakini bahwa salib itu melambangkan kematian atau merupakan kematian bagi orang-orang yang terkutuk. Christ died on the cross. Dan di sini juga kita melihat Kristus mati di atas kayu salib. Okay. To Jews, the dying on the cross, hung on the tree, it means what? Those who blaspheme God, because this they are cursed, so they should hang on the tree. Jadi Yahudi melihat salib itu merupakan kematian yang terkutuk karena mereka meyakini bahwa seseorang yang dikutuk oleh Allah itu mereka mati tergantung. The foundation of their thinking comes from Deuteronomy 21:23. Dan mereka berpikir seperti itu karena mereka memegang firman Tuhan di Ulangan pasal 21 ayat 23. So even Paul had the same kind of thinking because Jesus blasphemed God, so he was crucified. He thought like that. Pada awalnya Paulus juga berpikir hal yang sama. Dia berpikir bahwa Yesus karena telah menghina Allah sehingga Yesus mati dikutuk. But the incident happened, which changed Paul's thinking totally. Tetapi ada sebuah peristiwa yang mana mengubah cara pikir Paulus selama-lamanya. Okay, that is Acts 9:5. Peristiwa di Kisah Rasul pasal 9 ayat 5. Okay, even the Paul, tried to Jesus died already. He think it is rightful. Jadi setelah Yesus mati, Paulus berpikir ya benar Yesus harus mati. So he is a lawyer for God. Loyalty for God is what? Arresting the people who are believing in Jesus. Dia berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang benar dan sebagai wujud ibadahnya kepada Tuhan, dia mencoba untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Here news, there are some people they are believing in Jesus. So he to arrest those people and he was on the way to Damascus.
Dan dimanapun Paulus mendengar ada pengikut Yesus di sana, dia selalu pergi ke sana untuk menangkap dan memenjarakan mereka. Dan suatu hari Paulus mendengar ada pengikut Yesus di Damsyik. At the moment, the suddenly, strong light shone to him, and because of this, he lost even his eyesight. Tetapi dalam perjalanannya ke sana, ada sebuah terang yang sangat bercahaya menampakkan diri kepada Paulus. Even it was daytime. Meskipun itu terjadi, itu adalah siang hari. Then, suddenly a strong light shone to him. It means what? To Jews, it is what? The appearing of God. Jadi terang yang begitu bercahaya di siang hari bagi Yahudi itu adalah Tuhan menampakkan diri bagi mereka. So Paul was so surprised, and then he asked, "Who are you, Lord?" Dan Paulus sangat kaget dengan hal itu. Paulus bahkan hanya bisa bertanya, At the siapakah time, he engkau heard Tuhan? the sound, Dan pada saat itu Paulus mendengar jawaban. "I'm Jesus whom you are persecuted." Jawaban itu bahwa akulah Yesus yang engkau salibkan. What does that mean? Apa maksudnya ini? Jesus appeared as God. Yesus menampakkan diri kepada Paulus sebagai Tuhan. It means, what Jesus did and said while he is living, that is all right. Itu artinya apapun yang dikatakan oleh Yesus semasa hidupnya ternyata itulah sesuatu yang benar. And it testifies Jesus is really the Son of God. Dan itu juga menunjukkan bagi Paulus bahwa ternyata Yesus ini adalah benar-benar anak Allah. From that moment on, Paul's thinking totally changed, and then from that moment on, he started to testify that Jesus is Christ. Mulai dari peristiwa inilah pikiran Paulus benar-benar diubahkan, dan mulai saat ini Paulus memberitakan bahwa Yesus adalah Kristus. So Acts 17:3 it says, if he is Christ, it is rightful to die and also to raise up to life again. The Jesus I'm proclaiming to you, whom I'm proclaiming to you, is Christ, he said. Paulus katakan dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 3 bahwa seseorang yang menjadi Kristus harus mati tetapi juga harus bangkit, dan inilah Yesus yang kuberitakan kepadamu, dia adalah Kristus itu. So he realized this cross is the Christ instant. Jadi Paulus pun menyadari bahwa salib itu merupakan peristiwa Kristus. Then what kind of mystery this Christ has? Lalu rahasia seperti apa yang tersembunyi di dalam Kristus? This Christ, the word Christ has three mystery. Kristus memiliki 3 rahasia. Hebrew 2:14 through 16. Yang pertama Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 16. By his death, he destroyed the Satan who holds the power of Satan, death. Yang menyatakan bahwa oleh kematiannya Kristus dia menghancurkan, mengalahkan setan yang berkuasa atas maut. Okay, it is what? The fulfillment of John 3:8. Ini adalah penggenapan dari 1 Yohanes 3 ayat 8. The Son of Man came to destroy the devil's work. Bahwa alasan anak manusia menyatakan dirinya untuk menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis. He is not just a simple king, but he is the true king who break down all the Satan's power. Jadi Kristus dia bukan sekedar raja, tetapi dia adalah raja sejati yang benar-benar menghancurkan kekuasaan setan. Christ has the mystery to break down all the Satan's power. Jadi Kristus adalah rahasia yang menghancurkan segala kuasa setan. And Hebrew 9:11 to 15. Lalu Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 15. As a high priest, he shed his blood, and then he gave himself unblemished and cleansed us. Dia adalah imam besar yang mencurahkan darahnya sendiri. It is the fulfillment of Mark 10:45. Dan ini adalah penggenapan dari Markus 10 ayat 45. Okay.
the reason the Son of God, the Son of Man, no, the Son of God appeared is not to be served, but to serve and to give his body as a ransom for many. Markus 10 ayat 45. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. So, as a high priest, he hand over his body and shed his blood. Through this, he paid all the penalty of our sins. Jadi dengan tubuhnya sendiri, dia mencurahkan darahnya sendiri. Dia dengan jalan itu dia menebus semua dosa manusia. So, Christ is not just a simple priest, but he is the true priest who break down all the power of sin and curses and disaster. Oleh sebab itu Kristus bukan nabi, bukan imam biasa, tetapi dia adalah imam sejati yang benar-benar menyelesaikan masalah dosa manusia. And third mystery of Christ, that is Hebrew 10:19 through 22. Lalu rahasia Kristus yang ketiga adalah Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22. Okay, so with confidence, we can come before God by a new and living way. Okay, He opened a new and living way for us to come before God. Dikatakan dalam ayat ini bahwa sekarang oleh penuh keberanian kita dapat masuk, kita dapat datang di hadapan Allah karena Dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. When Jesus died on the cross, what happened in the temple? Ketika Yesus mati di atas kayu salib, apa yang terjadi pada bait Allah? The curtain blocked. The curtain between the holy place and most holy place was splitted from top to bottom. Yang terjadi adalah tabir yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus itu terpecah dari atas ke bawah. Okay, people can enter into the holy place, but people cannot enter into the most holy place. Orang-orang dapat datang ke ruang kudus, tapi tidak semua orang dapat masuk ke ruang maha kudus. That is the place that God comes on. Karena ruang maha kudus itu merupakan tempat di mana hadirat Allah ada di dalamnya. Men who have sinned cannot see God. If he see God, then he will die. Dan sebagai manusia berdosa tidak dapat datang di hadapan Tuhan. Ketika datang di hadapan Tuhan pasti mati. But when Jesus died on the cross, through tearing his body, he opened a way for us to come before God, the most holy place. Tetapi ketika Yesus mati, dia menyerahkan tubuhnya sendiri sebagai korban tebusan yang membuka jalan bagi kita supaya semua orang sekarang dapat masuk ke ruang maha kudus, dapat datang ke hadapan Tuhan. So it was the fulfillment of John 14:6. Dan ini adalah penggenapan dari Yohanes pasal 14 ayat 6. I'm the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. It means Christ, it has the mystery to solve the problem of a separation of man. Itu artinya Kristus merupakan rahasia yang menyelesaikan masalah keterpisahan manusia. Through the death of Christ, he reconciled us to God. Dan melalui kematian Kristus, dia telah memperdamaikan kita dengan Allah. So he is the true prophet. Sehingga dia adalah nabi sejati. So Christ has these three mysteries together. Dan Kristus memiliki ketiga rahasia ini bersama-sama. Then, if we know the mystery of Christ, then the important point is, who is that Christ? Lalu ketika kita dapat memahami tentang rahasia Kristus, yang menjadi pertanyaannya di sini adalah siapakah yang menjadi Kristus? Okay. 1 Corinthians 15:3 and 5. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 5. Okay. For us to know who is Christ, God already prophesied he prophesied through the word. Bagi kita untuk memahami atau
menyadari tentang Kristus, sebenarnya Allah telah menubuatkannya bagi kita melalui firman. So, according to the scripture, he died and he buried and he raised up to life according to the scripture. Yaitu melalui kitab suci telah dibuatkan bahwa dia akan mati, dia akan dikuburkan, dan dia pun akan bangkit sesuai dengan kitab suci. Already through the Bible, God revealed how he will send this Christ. Jadi sebenarnya melalui Alkitab Allah telah menubuatkan bagaimana Allah akan mengutus Kristus. So, the prophecy is what? The Old Testament is the book of a prophecy, of Christ, the Messiah. Jadi nubuatan perjanjian lama itu adalah nubuat tentang Mesias yang akan datang. So, a few, most representative, the prophecy about Christ is Genesis 3:15. Dan nubuat yang paling jelas dalam perjanjian lama adalah Kejadian 3 ayat 15, Exodus 3:18, juga Keluaran 3 ayat 18, Isaiah 7:14. dan Yesaya 7 ayat 14. Okay. To become a Christ, he should come as an offspring of a woman. So, as Adam and Eve committed sin, immediately God gave the solution. That is the offspring of woman. Bahwa untuk menyelamatkan manusia, dia harus datang dari keturunan perempuan. Jadi segera setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah telah memberikan solusi, yaitu keturunan perempuan ini. Okay. The offspring of woman who do not have any sin, he comes and he will break down the Satan's power. Keturunan perempuan, yaitu dia yang tidak mewarisi dosa, hanya dialah yang dapat menaklukkan kekuasaan setan. And Exodus 3:18, it says about the blood sacrifice. Dan Keluaran pasal 3 ayat 18 itu melambangkan persembahan korban. If the offspring of woman comes, he will sacrifice, through shedding his blood, he will pay the penalty of sin and forgive our sins. Bahwa ketika keturunan perempuan itu datang, dia akan dipersembahkan untuk mengampuni dosa-dosa manusia. So, God ordered Adam and Eve, give the blood sacrifice. Untuk itulah Allah mengajarkan kepada Adam dan Hawa bagaimana untuk mempersembahkan korban. Do you remember Abel and Cain? Saudara masih ingat cerita tentang Kain dan Habel? Who hold this covenant? The Abel who hold this covenant, he gave the offering with the fat and each portion. Dan Habel adalah orang yang memegang perjanjian Tuhan ini, sehingga dia mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan, yaitu domba dan lemak-lemak. So he was testified by God as righteous one. Oleh sebab itu dia dinyatakan oleh Tuhan sebagai orang yang benar. But how about Cain? Tapi bagaimana dengan Kain? He didn't hold the covenant. Instead of that, just according his mind, he gave the offering with the fruits. Kain mempersembahkan korban tidak dengan memegang perjanjian, tetapi hanya dengan pikirannya saja. Oleh sebab itu dia mempersembahkan korban dengan hasil panennya. To win over the Satan's power and also the sin problem, without blood, it is totally impossible. Tetapi untuk dapat mengalahkan kuasa setan dan mengalahkan dosa, kalau tidak ada pencurahan darah, maka tidak akan mungkin. So Cain failed in his worship. Maka dari itu Kain pun telah gagal dalam ibadahnya. Why? His sin problem was not solved. Kenapa? Karena dosanya tidak diselesaikan. Okay, and then Isaiah 7:14. Lalu Yesaya pasal 7 ayat 14. The offspring of woman comes and he shed his blood. Through this, he will reconcile us to God. Ketika keturunan perempuan datang, dia akan mencurahkan darahnya, dan melalui hal itu dia akan memperdamaikan kita. So this verse said, a virgin will give birth to a son and you will call him Emmanuel. Oleh sebab itu ayat ini berkata, seorang perempuan muda akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan memberi nama dia Immanuel.
Emmanuel means God is with us. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Okay. This prophecy was fulfilled in the New Testament. Tetapi nubuat-nubuat ini pun telah digenapi dalam perjanjian baru, That Christ came. yaitu bahwa Kristus pun telah datang. Matthew 16:16. Matius pasal 16 ayat 16. It is the Paul's confession. Okay, Jesus, you are the Christ. Ini adalah pengakuan Petrus bahwa Yesus engkau adalah Kristus. At the time, Jesus was very pleased, and he said, okay, it was not revealed by man, but by the Father in heaven. Dan pengakuan ini sangat berkenan bagi Yesus, sehingga Yesus pun mengatakan ini bukan dinyatakan oleh manusia, melainkan oleh Bapakku di surga. And also in Acts 17:3, Paul confessed that Jesus is that Christ. Dan juga kisah Rasul pasal 17 ayat 3, Paulus pun mengakui bahwa Yesus inilah yang datang sebagai Kristus. Okay, the Christ, who is the Christ? Jesus is the Christ. Jadi Kristus, siapakah yang menjabat sebagai Kristus? Yesuslah yang menjadi Kristus. Then is there any evidences that Jesus is Christ? Lalu apakah ada buktinya bahwa Yesus adalah Kristus? Okay. To become Christ, they should have some conditions. Karena untuk menjadi Kristus Yes. ada beberapa syarat. Okay. That is Matthew 1:18-23. Syaratnya yang pertama Matius 1 ayat 18 sampai 23, He should come as an offspring of woman. yaitu bahwa dia harus datang sebagai keturunan perempuan. Offspring of woman, it means, not the offspring of Adam. Keturunan perempuan artinya bukan berasal dari keturunan Adam. In other words, it means, the one who do not have any original sin. Atau dengan kata lain, seseorang yang tidak mewarisi dosa mula-mula. Matthew 1:18-23 testified Jesus was born from the Virgin Mary. Dan Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23 menyatakan bahwa Yesus lahir dari perawan Maria. And okay, to become a Christ, he should pay the penalty of a sin through shedding blood. Dan untuk menjadi Kristus, dia harus membayar dosa-dosa manusia melalui mencurahkan darah. John 19:17-30. Oleh sebab itu Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai 30 Okay, Jesus was not has any. Doesn't have any sin. menyatakan bahwa Yesus yang tidak memiliki dosa, And he was falsely accused, and he died on the cross, shedding his blood. akan tetapi dia telah dituduh bersalah sehingga dia pun disalibkan di atas kayu salib dan mencurahkan darahnya. He shed the redemptional blood. Dan dia mencurahkan darah penebusan. And the other critical evidence to become Christ, that is what? Matthew 28:1-20. Dan bukti yang sangat nyata bahwa Yesus adalah Kristus adalah Matius pasal 28 ayat 1 sampai 20. Okay. He resurrected. Bahwa dia pun bangkit. So, okay, no one can resurrect. Tidak ada orang lain yang bangkit. The resurrection means it is the evidence that he win over the power of Satan and death. Karena kebangkitan itu melambangkan dia yang telah mengalahkan dosa maut. To become a Christ, he should be able to win over the Satan and death. Karena untuk menjadi Kristus, seseorang itu harus dapat mengalahkan dosa dan setan. So these three verses testify that Jesus is the Christ. Mengalahkan setan dan maut. Oleh sebab itu, ketiga bukti ini menyatakan bahwa Yesus adalah Kristus. What kind of person Jesus is? He even, born from virgin and also even can resurrect. Tapi orang seperti apakah Yesus ini sehingga bahkan dia dapat lahir dari perawan maupun bangkit dari kematian? John 1:1, in the beginning there was a word. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya ada firman. The word was with God and the word was God.
firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. In John 1:14, that word became flesh. Lalu Yohanes 1 ayat 14 menyatakan, tetapi firman itu telah menjadi daging. Jesus is the one who clothed the word became flesh and come to this earth. Yesus adalah seseorang yang merupakan firman yang telah menjadi daging dan datang ke dunia ini. And Philippians 2:6-8, Lalu Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8, he is nature God. dia adalah Allah itu sendiri. So John 10:30, Jesus himself said, I and the Father are one. Sehingga Yohanes pasal 10 ayat 30 menyatakan, aku dan Bapa adalah satu. So from here, the uniqueness comes out. Jadi dari sinilah kita melihat ada keunikan. Okay? Only Christ, that Christ is what? Only Jesus. Keunikan bahwa hanya Kristus dan Kristus itu hanya Yesus. Why only Jesus? Kenapa hanya Yesus? Only Jesus is the Christ. Karena hanya Yesuslah yang menjadi Kristus. So, Acts 4:12 it says, Oleh sebab itu Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 menyatakan, there is no other name was given to us by which we must be saved. tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat keselamatan. Only Diselamatkan. Jesus. Jadi hanya Yesus. Okay. Now you understand the meaning of Christ, right? The real Sekarang mystery of saudara- Christ. Sekarang saudara sudah mengerti tentang rahasia Kristus. So this, okay, Christ is what? Okay. So this cross is what? Here we can find that the cross is the Christ instant. Sehingga di sini kita dapat melihat bahwa salib merupakan peristiwa Kristus. Okay. This Christ died. Here, die, including the resurrection also. Dan Roma 5 ayat 8 ini dikatakan Kristus mati, tetapi kematiannya juga sudah termasuk kebangkitannya. So in Acts 2:23, Misal untuk Kisah Rasul 2 ayat 23, okay, Jesus was not died to be defeated Satan. Jesus was not died because he was defeated by Yesus Satan. mati bukan karena dia dikalahkan oleh setan. Okay. He died by the set purpose and foreknowledge of God. Tetapi dia mati karena tujuan Tuhan. And also, okay, for us, it means what? Instead of us, Dan Roma 5 ayat 8 mengatakan Kristus mati bagi kita, tapi bagi kita ini melambangkan menggantikan okay, kita. instead of me, and then, okay, and also, he, as a representative of all those who are saved, he died. Dia mati bagi saya, setiap kita, saya, dan juga dia mati sebagai perwakilan atas kita semua. So we say these two things together, inclusive representative. Oleh sebab itu, dua hal ini kita nyatakan sebagai inklusif representatif. Okay, so this, okay, I explained two Bible verses, John 3:16 and Rome 5:8. Dari sampai di sini saya baru menjelaskan dua ayat Alkitab, yaitu Yohanes 3 ayat 16 dan Roma pasal 5 ayat 8. Okay, these two Bible verses are what? The God's objective salvation affair. Tetapi dua ayat Alkitab ini menyatakan karya keselamatan Allah yang bersifat objektif. Then this God's objective salvation should become subjective. It means it should become mine. Tetapi karya keselamatan yang Allah yang bersifat objektif ini pun harus menjadi subjektif bagi setiap kita. Artinya harus teraplikasikan bagi setiap kita. About that, in the next
in the next class, I will tell about that. Dan tentang hal itu saya akan menjelaskannya di kelas berikutnya. Okay, please now have the forum time, and then let's see again. Sekarang kita akan ada dalam forum, lalu mari kita jumpa lagi.